Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Bagus Nuryanto di channel After Moment Study. Channel ini adalah channel yang membahas dunia pendidikan. Nah, pada video kali ini adalah video yang melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang membahas soal ujian akhir atau PAS ya, penilaian akhir semester kelas 8 mata pelajaran IPA khususnya fisika. Yuk tanpa basa-basi langsung saja gas pembahasan soalnya. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menentukan perbedaan tekanan udara. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita perlu mengidentifikasi. Yuk kita identifikasi dulu apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Yang pertama yaitu laju aliran udara pada tabung pitot yaitu 10 meter per second. Berarti kita tulis saja ya, V nya adalah 10 meter per second. Oke, terus tahu apa lagi nih, luas penampang 20 cm ya, A nya adalah 20 cm kuadrat atau persegi ya. Oke, lanjut. Massa jenis udaranya yaitu 6,8 kg per meter kubik ya. Rho udara sama dengan 6,8 kg per meter pangkat 3, seperti itu. Nah, tabung pitot digunakan untuk mengukur kecepatan udara atau gas di dalam ruang tertutup, yaitu dengan cara mengukur perbedaan tinggi permukaan raksa di dalam manometernya. Nah, ketika ketinggian raksa sama persamaan yang digunakan, gimana yuk? Ya gini, persamaan yang kita gunakan yaitu P2 sama dengan P1 ditambah setengah rho udara atau massa jenis udara dikali V kuadrat, seperti itu. Nah, yuk kita pindahkan ruas P1 ini ke sini, sehingga apa? P2 dikurangi P1 sama dengan setengah rho udara V kuadrat, seperti itu. Ya sudah, berarti kan perubahan tekanannya sama dengan setengah rho udara V kuadrat. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mencari apa? Perbedaan tekanannya. Yuk kita selesaikan. Delta P sama dengan setengah kali massa jenis udaranya berapa? 6,8 dikali kecepatannya dikuadratkan yaitu 10 kuadrat. Oke, jadinya berapa? 3,4 dikali 100. Nah, jadinya berapa? 340 Pascal. Oke deh, seperti itu. Ada pertanyaan atau masih bingung? Tulis saja di kolom komentar, jangan kalian ragu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oh ya, satu lagi, share ke teman-teman kalian karena kita bisa belajar di sini bersama-sama. Atau kalian ingin les privat bersama saya, boleh saja langsung hubungi saya di nomor di deskripsi. Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini kita disediakan gambar ya, yang mana kita diminta untuk mengetahui kecepatan air saat mengalir di pipa besar dan kecepatan air saat mengalir di pipa kecil. Yuk, pertama kita identifikasi apa yang kita ketahui. Di sini luas penampang yang besar adalah 5 cm. Kemudian luas penampang pipa yang kecil adalah 3 cm persegi. Berarti A1 itu 5 cm persegi, A2 nya adalah 3 cm persegi. Ada lagi yang kita ketahui. Nah, ketinggian airnya adalah 20 cm, berarti hanya sama dengan 20 cm. Oke. Nah, kemudian untuk mencari kecepatan yang pertama ya, kecepatan pada pipa yang besar, kita menggunakan persamaan gimana? Yo, kita gunakan persamaan V1 sama dengan A2 akar 2GH dibagi apa? A1 dikuadratkan dikurangi A2 dikuadratkan.
selesaikan seperti itu. Oke, ini kurang panjang, gini aja ya biar keren. Nah, seperti itu. Oke, ya sudah, kita langsung saja selesaikan. Jadi V1 sama dengan akar berapa? 2G, ada A2 di sini. A2-nya berapa? A2-nya 3 cm ya. 3 cm, tulis saja 3 akar 2 dikali G-nya 10 ya kan. Hanya berapa? Hanya itu adalah berapa ini? Hanya selisihnya berarti 20 cm. Oke, 20 cm ini dibuat meter jadinya 0,2 dibagi dengan berapa? 5 kuadrat 25, kemudian dikurangi 9. 25 kurangi 9 16. Oke, ya udah tulis saja lah 25 dikurangi 16 ya, seperti ini. Yuk, 3 akar berapa? Yang atas itu 4 dibagi berapa? Sorry, ini 9 ya, 9. Nah jadinya 16. Ini coret dapatnya 4 ya kan. Oke, jadinya berapa? 3 kali itu jadinya V1 nya sama dengan 1,5 meter per second. Oke, bisa dipahami ya. Oke, itu baru V1 nya. Nah kemudian kalau kita mencari kecepatan yang V2, nah bagaimana caranya? Ya kita bandingkan saja dengan seperti ini. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini adalah konsep debit ya. Nah seperti ini. Yuk kita coba bandingkan. A1 V1 berarti 3/2 atau 1/2 dikalikan 5 sama dengan berapa? A2 nya berapa? A2 nya adalah 3 dikali V2. Nah yang kita cari, kita coret saja ini dengan yang ini. Oke, jadi V2 nya sama dengan 5/2 alias 2,5 meter per second. Nah seperti ini. Oke, mudah toh? Mudahlah. Jika kita belajar dengan tekun, rajin dan fokus, pasti kita bisa. Oke. Nah pada kasus ini soalnya kayaknya sama deh. Ini ditanya kecepatan aliran yang memasuki pipa venturimeter. Oke ya kan, sama kan. Nah soal ini coba kalian kerjakan ya. Nanti tulis di kolom komentar jawabannya ya. Nanti kita bahas bersama. Kerjakan dan tulis di kolom komentar jawabannya. Oke deh. Oke. Nah pada soal ini fakta yang benar tentang hubungan antara cahaya dan kemampuan untuk melihat benda yang mana nih. Nah untuk menjawab soal ini kita perlu memahami bahwa mata itu dapat melihat benda itu jika benda tersebut memantulkan cahaya yang akan diterima oleh mata. Nah dari pantulan itu cahaya itu masuk ke dalam mata dan kita dapat melihat. Nah dari penjelasan itu kita tahu bahwa jawaban yang paling tepat itu jawaban yang B. Oke. Nah seperti itu ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Edo menderita miopi. Nah Edo menderita miopi sehingga dia tidak dapat melihat benda yang berada di jarak jauh dengan jelas. Jenis lensa untuk membantu Edo. Nah kira-kira lensa apa yuk? Nah penyebab miopi, miopi adalah rabun jauh. Nah miopi itu sama dengan rabun jauh. Oke, rabun jauh. Nah karena lensa matanya itu terlalu cembung. Nah miopi itu terjadi karena matanya
matanya terlalu cembung. Oke, matanya itu terlalu cembung. Akibatnya dari seringnya dampak tersebut itu diakibatkan karena penderita tuh sering melihat dengan jarak yang dekat, melihat HP terlalu dekat, membaca terlalu dekat, pokoknya yang melihat dengan jarak dekat. Nah, sehingga mengalami rabun jauh. Nah, itu dapat ditolong dengan lensa cekung. Nah, berarti jawabannya adalah yang B, seperti itu. Oke, yuk kita lanjut lagi. Kalau kalian ingin bertanya tentang sesuatu, bisa tulis di kolom komentar. Oke. Nah, di sini sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung apabila letak pada jarak yang kurang dari titik fokus cermin adalah, nah apa nih kira-kira? Nah, berdasarkan gambar nih, kan gambar dulu nih, berdasarkan gambar nih kira-kira kayak gini nih. Ini kalau bagusnya kalian menggunakan penggaris ya. Nah, ini kira-kira titik fokus, ini M-nya, dimana jarak bendanya itu di sini nih. Nah, pertama yaitu kita ganti dulu warnanya. Misalnya itu warna hijau. Ini ada garis, cahayanya itu sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan oleh fokus seperti gini. Ini yang kedua, dari M menuju ke sini, tek, terus diteruskan, nah ini berarti, nah di sini kira-kira. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa bayangan yang terbentuk adalah maya tegak diperbesar dan terletak di belakang cermin, yaitu jawabannya yang C, seperti itu. Oke. Nah, mungkin video kali ini cukup sekian. Video pembahasan selanjutnya ada di video selanjutnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.